Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast of View. Senang sekali saya Baim bisa kembali hadir buat Anda podcaster yang ada di seluruh Indonesia. Di malam hari ini kita menghadirkan dua sosok adik-adik ini, adik-adik dari organisasi Gerakan Pramuka Kota Dumai ya. Jadi baru-baru ini Gerakan Pramuka Kota Dumai melaksanakan kegiatan latihan pengembangan kepemimpinan ya di tingkat cabang, dan mereka berdua menjadi peserta terbaik ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seputar kegiatan mereka sehari, terus gimana juga bisa menjadi peserta terbaik, kok bisa gitu ya. Oke, kita perkenalkan dulu yang putra bernama Raka Adua Zayan, bener? Betul. Panggilannya apa Raka? Raka. Ya, disapa dulu dong penontonnya. Assalamualaikum gitu ya. Assalamualaikum semuanya. Oke, yang kedua ada Hafizah Ilma Hakiki. Panggilannya apa Ki? Boleh Hafiza, boleh Iza. Kiki boleh Kiki? Enggak. Enggak ada arti. Enggak ada artinya. Jadi Iza. Iya. Iza. Oke, boleh Iza sama Raka ya. Jadi kemarin mengikuti kegiatan latihan pengembangan kepemimpinan ya, betul, di Bukit Datuk, di Bumi Perkemahan Bukit Datuk ya. Betul. Tanggal berapa kemarin? 24, 25, 26 ya? Hah? 24 sampai 26. 24 sampai dengan 26 November ya. Berarti dari Jumat sampai ke Minggu ya. Minggu. Efektif 3 hari ya. Oke, kita cerita ke Raka dulu ya. Kita mau perkenalkan dulu nih. Raka dari sekolah mana? Masih sekolah ya? Masih. Di SMKN 2 Dumai. SMKN 2 Dumai. Kelas berapa? Kelas 11 Teknik Jaringan Komputer. Teknik Jaringan Komputer. Nggak bisa bilang R ya. Jadi situ ya. Sama Pak Alip. Alip kenal Pak Alip Wardana? Alip. TU dia. Kenal, kecil-kecil dia. Kayaknya pernah dengar. Pernah dengar Pak Alip, kurang ajar. Oke, dari SMKN 2 Dumai ya. Terus pramukanya dari Gudep situ juga ya? Ya, Gudep situ. Berapa nomornya pangkalannya nih? Kalau untuk yang putranya 07003. 07003. Oke. Ambalan Arjuna. Ambalan Arjuna. Oke, jadi kelas 2 ya benar ya? Kelas 2. Kelas 2 ya. Oke, si Iza? Iza masih sekolah di SMA 4 Dumai Tanjung Penyebal. SMA 4 Dumai Tanjung Penyebal. Yeah. Bilang aja lah SMA 4 Tanjung Penyebal gitu ya. Kemarin terakhir baru Dumai gitu. Yeah. Salah ya kan? Malu deh. Jadi luar biasa ya, dari rumahnya di Lubuk Gaung. Lumayan jauh ya, tapi diantar ya, nggak apa-apa lah ya. Oke, terima kasih sebelumnya sudah hadir. Kita ngobrol-ngobrol di sini seputar kegiatan kemarin. Oke, ke Iza dulu. Dari 3 hari kemarin efektif ya, terus mungkin kegiatan perdana lah ya, yang kegiatan yang lumayan lama lah ya 3 hari. Ya benar ya? Gimana perasaannya? Seru ya. Baru ini merasakan kemah itu seru, terasa kebersamaannya, keluarganya ya. Biasanya gimana kemahnya? Bodoh amat Iya. Tapi kemarin terasa lah ya, karena memang pelatihan kan. Oke. Dan pelatihan itu tujuannya adalah sebagai proses di organisasi itu namanya kaderisasi. Jadi menyiapkan adik-adik itu jadi pemimpin pramuka untuk kedepannya kayak gitu kan. Oke, Raka gimana pengalamannya? Senang sih Kak. Senang. Banyak pengalaman yang didapat juga kan. Nambah teman, nambah banyak ilmu. Teman juga ya. Nambah ilmu ya pastinya ya. Ilmu juga. Terus dari banyaknya pembelajaran kemarin nih, yang paling disenengin di bidang apa nih materinya nih kira-kira? Kayaknya nih karena jurusan TKJ juga, kayaknya yang teknologi itu masuk dulu ya. Oke. Terus kalau Neng Iza? Sama ya. Bagian teknologi juga ya. Kayak bikin dodol bukan? Edit Canva gitu. Oh ya, proses editingnya. Ya. Tapi memang zamannya udah seperti itu juga ya. Siapa tahu memang bisa ditekuni, dipelajari dengan baik, bisa mendatangkan penghasilan juga, berguna buat masa depan kan? Ya. Oke. Terus kalian berdua nih dinobatkan kemarin nih kan sebagai peserta terbaik. Pesertanya berapa orang? Seluruhnya? 38. Ya, awalnya 38. Yeah. Terus akhirnya berkurang 2 orang. Kenapa? Sakit. Oh, sakit. Jadi pulang. Iya. Pulangkan. Oke. Jadi 36 ya? 36.
peserta terbaik dari Putri, Iza, yang putranya dari Raka ya. Gimana bisa menjadi peserta terbaik? Penilaiannya apa aja nih? Kami juga nggak tahu ya. Kurang tahu sih kayak. Minimal gambarnya tahu lah apa nih? Apa itu? Dari apa penilaiannya? Kayaknya dari kami kalau kuis suka jawab mungkin ya. Enggak juga. 10 besar juga sih, besar ya? tapi enggak 1, enggak 2, enggak 3. Yang penting 10 besar kan. Kayak prioritas-prioritasnya gitu. Terus tiba-tiba kepilih. ya. Raka? Kayaknya ini mungkin enggak ya. Mungkin di sela-sela materi itu kan biasa ada pertanyaan, mungkin kan suka jawab juga gitu, suka bertanya suka juga. Bertanya aktif mungkin, ya. Mungkin ada nilai plus ya kan. Ya, juga mungkin ya. seperti itu ya. Nah, tapi lebih detailnya mungkin ke Kak Yustonnya ya. Iya. Betul. Tapi benar ya, kayak memang ada penilaian itu berdasarkan itu, karena seperti saya bincang-bincang kemarin, ada kategorinya itu bagaimana bisa menjadi peserta terbaik memang harus aktif selama kegiatan itu. Terus mungkin diberikan kuis-kuis tadi benar juga jawabnya ya. Terus attitude juga nih. Ya, mungkin itu penting juga kan. Banyak penilaian yang akhirnya dinobatkan menjadi peserta terbaik ya. Sebenarnya itu semuanya baik lah ya. Cuma itu sebagai motivasi kan. Jadi seperti hadirnya juga adik-adik di malam hari ini di POV ini untuk motivasi juga buat adik-adik, buat teman-teman yang lain juga kayak gitu kan. Oke, udah berapa lama ikut pramuka nih, Raka? Kalau saya Kak SMP tuh pernah ikut pramuka, cuman kan pada waktu itu COVID tuh kan. Jadinya pramuka itu kayak kurang aktif aja gitu. Iya pada waktu itu ya. Ya, jadi baru aktif tuh kayak baru mencoba lagi pramuka tuh di SMK ini. Barulah aktifnya gitu. Rame di sana. Oh, SMK 2 ramai. Rame ya, karena masuk kurikulum sekolah juga ya, kan. Masuk kurikulum sekolah juga. Jadi kayak setiap Jumat tuh ada jam eskulnya tersendiri. Jam sendiri ya. Oke. Siapa yang pembinanya? Pembinanya Kak Dinaldo Rahman, Kak Aldo. Kak Aldo, siapa dong Kak Aldo ya? Halo Kak Aldo. Dan teman-temannya di sana. Iya, teman-teman SMKN 2 Dumai, Pramuka. Jangan lupa subscribe ya. Ya, jangan lupa subscribe ya. Oke, bisa berapa lama? Dari Siaga. Siaga. Oh, lama sekali ya. Di mana dulu? Siaganya di SD 01 Bugaung. Bugaung. Iya. Terus Bekalang. Terus SMP-nya pindah ke Sumatera Barat. Ke Sumbar? Iya. Terus di Penggalang nggak aktif. Nggak aktif ya? Karena mungkin swasta kan. Guru-guru honornya jarang masuk. Nah, barulah di aktif lagi di SMA. Penegak. SMA balik ke Dumai? Iya. Jadi waktu SMP aja di Sumbar? Iya. SMA di Dumai. Kelas 2 ya sekarang? Kelas 1. Kelas 3. Kelas 3 kelas 3 malah ya? Iya. Kira-kira versi kelas 1 gitu ya. Iya. Terus kan udah lama nih kayak pernah Penggalang ya. Sekarang penegak. Gimana nih kesan enak di tingkatan penegak apa sih Penggalang dulu? Siaga dulu. Rasanya nih. Sama aja ya? Sama aja. Cuma lebih ke penegak karena lebih aktif. Lebih aktif ya. Oke. Kalau Penggalang kan masih di bawah pegangan pembina orang tua ya. Penegak juga tetap kayak gitu dalam pengawasan juga, cuma kan lebih dilepas ya. Tetap dalam kontrol juga ya. Lebih kepada pengarah kemandiriannya gitu ya. Programnya kemandirian, keterampilan ya, soft skill dan lain-lain. Oke. Raka ya. Raka Iva belum balik nanya ya. Ya dua-duanya aja deh. Oke. Kemarin 36 peserta ya. Iya. Dibagi kelompok-kelompok ya. Betul. Kelompok-kelompok ya. Berapa kelompok kemarin? Teguh apa kelompok ya? Kelompok ya. Kelompok ya. Kelompok belajar ya. 6 ya. 6 kalau tidak salah. 6 ya. Oke, selain kategorinya kemarin peserta terbaik, ada juga namanya kelompok terbaiknya juga ya. Lucu ya, pakai dikalungin apa namanya? Jajan-jajanan. Ya, orang Selempang kayak apa ya? Idenya mereka unik ya, tapi itulah pramuka ya. Jadi sobat podcaster yang ada di Indonesia yang pernah ikutin kegiatan pramuka pasti tahulah keseruan pramuka itu. Saya juga pernah ngalamin hal seperti itu ya. Seru. Dan pengalaman saya ngikutin LPK pada waktu itu udah tingkat daerah ya. Jadi diikutin oleh pramuka seluruh Provinsi Riau lah ya. Tapi pengurusnya Dewan Kerja cabangnya ya. Jadi ya bolehlah dikatakan saya seniornya LPK gitu ya daripada ya duluan gitu ya. Tapi itu ada tujuannya bahwasanya kegiatan pramuka ini ya pada masa kita sampaikan bahwasanya adalah untuk membentuk mental ya, membentuk mental generasi muda kita, mempersiapkan mereka untuk
untuk apa namanya? Untuk bisa terjun ke masyarakat ya. Jadi udah nggak kagok lagi nih. Iya. Lambangnya tunas Kelapa. Kenapa tunas kelapa? Kenapa nggak ubi aja? Karena tunas kelapa tuh kalau dicampakkan kemana aja dia Ubi tumbuh. juga tumbuh? Ubi? Jelek ya? Kalau ubi bengkok. Ya tunas kelapa ya. Dia kan ya itu filosofinya ya. Ada Filosofinya filosofinya. adalah bisa tumbuh di mana-mana terus segala batang tubuhnya ini Berguna. bisa dimanfaatkan juga ya seperti lidinya. Jadi diharapkan seorang pramuka itu seperti itulah ya. Iya. Berguna bagi Nah, masyarakat. dimanapun campak ya, dia bisa bermanfaat Iya. ya. Terus dari apanya segala sesuatunya, ilmunya apanya juga bisa dimanfaatin buat orang banyak juga gitu ya. Oke, di masyarakat gimana nih? Ada kan udah pulang dari LPK nih, tahu kan? LPK pengembangan kepemimpinan. Ya Iya. berarti nggak ke masyarakat tapi ke gudepnya dulu, ke pangkalannya. Ada nggak udah diterapkan nih ilmunya dalam beberapa hari ini? Siapa dulu? Siapa terserah yang mau jawab siapa dulu. Semenjak pulang dari LPK belum. Belum ya? Belum. Belum ada pertemuan tuh ya. Belum ada. Iza biasa di gudep latihannya hari apa? Hari Jumat, Jumat juga ya? Iya. Saka Jumat ya? Iya. Pagi sore? sore. Sore Siang jam 2. jam 2. Semua sama jam 2. Nah, itu siang namanya jam 2. Gimana sih? jam 2 ya. Ya, Iya. menjelang sore. Iya. Siang menjelang sore. Jadi targetnya apa nih yang mau diraih sebenarnya nih ya? Intinya kita pengen dong di akademisnya juga baik nih. Betul. Karena ikut organisasinya juga baik. Jadi dalam organisasi juga menopang nih kegiatan akademi tadi kan. Iya, betul. Jadi jangan sampai nanti di organisasinya oke berprestasi tapi akademiknya ketinggalan sama aja. Bagaimana bisa sinkron gitu ya. Betul. Jadi di sekolah prestasi nggak nih? Silakan. Alhamdulillahnya sih Kak. Saya juara 3 di kelas gitu kan. Oke, mantap. Itu dia. Alhamdulillah, Jadi kayak gitu gitu. tuh ya. Jadi jangan sampai pramuka kemah mulu kan. Ternyata ketinggalan pelajaran sekolahnya. Jangan sampai gitu. Iza gimana? 10 besar? Enggak. Aduh, gimana dong? Dipacu lagi ya. Iya. Dia jangan sampai ya itu ya nggak mengganggu dua-duanya. Betul, Pramukanya juga buat membentuk diri kita, kepribadian, terus akademinya juga penting ya. Gitu ya Iza ya. Iya. Harus Iza ya. Siap. Besok lapor juara 1 ya. Amin. Ya, bisa segala sesuatu bisa kalau kita bilang kan. Intinya harus memang kemauan tadi. Kalau udah ada Betul. kemauan, gimana usahanya dimatangkan ya, belajar bisa kok, ya. Buktinya Kakak dulu bisa tinggal. Jangan dong. Oke. Gimana nih Raka kan sudah ngikutin sejauh ini nih ya, kita pramuka nih. Mau terus apa gimana nih niatnya nih? Maksudnya Mau ke jenjang apa sampai pembina apa gitu kan ada nih. Oh. Kalau pramuka ini kan nggak ada matinya, nggak ada habisnya matinya. gitu kan. sepertinya lanjut sih Kak. Lanjut Kayak ya. sungguh menyenangkan gitu. Menyenangkan. Penuh dengan pelajaran gitu kan. Jadi kayaknya bakal lanjut gitu. Bakal Intinya, pendega gitu, bakal iya. mencoba menikmati yang belum-belum fase-fase lah. itu ya. Jadi iyalah. Intinya tadi kita punya niat yang baik ya. Terus juga harus ditopang dengan semangat dukungan orang tua juga ya. betul. Cita-cita pengen apa nih? Jadi apa Raka? Cita-cita macam anak SD. Oh, cita-cita. Cita-citanya apa gitu ya? Cita-cita mau jadi apa nih? Ini cita-citanya kalau bicara dulu ya pasti dokter gitu kan. Dokter. Kalau sekarang Kenapa sih Raka udah jelas juga bisa ngomong namanya Raka gitu ya? Ya. Laka. Kurang tahu juga ya. Ya, Raka ya. Coba ditarik lidah ini. Udah pernah tuh. Udah ya. Gimana menjadi dokter ya? Dulunya sih ya. Tapi kenapa masuk STM? Iya mungkin sekarang udah berubah Udah berubah ya? karena udah Ya, sesuai jurusannya gitu. Sesuai kita juga udah makin gede, udah mulai apa? Minat kita juga udah mulai Udah kelihatan gitu ya. Kalau dulu mungkin ikut-ikutan aja mungkin ya. Dokter ya nggak tahu dokter hewan ya. Iya. Oke, terus sekarang mau jadi apa nih? Lanjut ya rencananya yang mau diraih. Mungkin di bidang IT IT juga tertarik mungkin nggak ya. Mungkin di bagian administrator jaringan atau di security networknya gitu mungkin ya. Ya. Pokoknya masih di lingkup itulah. Di klub IT lah ya IT pokoknya. gitu. Tertariknya di situ ya. Ya. Iza mau jadi apa? Ibu PKK atau ibu Bayangkari? Nggak tahu lah. Nggak tahu. Nikmati prosesnya saja. Masih Rencananya mau ngambil penerbangan. Penerbangan ya. Iya. Oh,
Oh iya. Bagus juga. Semangat. Apa terserah lah ya. Iya. Namanya juga cita-cita ya. Gantunglah cita-citamu setinggi langit ya. Tapi jangan kebanyakan tidur. Kalau kebanyakan tidur jadi mimpi kan. Mimpi aja ternyata. Oke, ada pertanyaan enggak Kakak? Enggak ada. Jadi tadi Kak Yuston ngasih tahu. Iya. Apa katanya? Kan ada surat undangannya tuh iya, dikirim iya. gitu kan. Disampaikan, Disampaikan, terus ditanya juga bisa hadir apa tidak gitu. Kenapa memilih malam? Kami juga nggak tahu. Kalau saya setuju sih. Kalau dia enak ini kasih kalau jauh ya. Mungkin temen nonton ditemenin gitu ya. Tadi izin sama orang tua tadi kan? Izin. Oke, yang penting izin. Kalau diizin kan aman kan ya. Betul. Oke. Di sekolah gimana nih? Cerita-cerita di sekolah dong ya. Karena usia kan masih sekolah nih. Di STM identik dengan banyak cowok semua ya. Ya. Berapa jurusan di STM negeri sekarang? STM dia kalau kelas 10-nya kalau nggak salah itu 10 program keahlian. Tapi nanti ada beberapa program keahlian tuh dipecah gitu Pecah deh. lagi. Pecah lagi. Berapa ya? 15 atau 15 13 gitu. Sekitar gitu ya. Sekitaran segitulah, agak lupa juga. Jadi komposisi wanita dan prianya? Kalau dulu mungkin memang banyak Pria. cowoknya ya, Nah. tapi kayaknya kalau sekarang udah mulai ada gitu ceweknya. Mulai ada. Ya. Persentasenya berapa nih? Ada di angka 25%? Udah 40-an 40-an lah. malah ya? Udah main banyak loh Kak. Iya. sekarang. Nanti jadi SMK apa lagi nanti? STM Taruna gitu deh. Oh iya. Dulu zamannya dulu ya. 1 jurusan, 3 jurusan gitu kan, listrik, 3 lokal ya. Ceweknya 1-1 bagi. Iya. Sekarang udah banyak juga ceweknya gitu kan. Ada jurusan tata boganya. Oh kalau Jadi di namanya bukan STM lagi. ada, kalau STM ada lagi. Jadi Smear. saya jadi SMK sekarang SMK ya. Oke. Kalau Iza gimana nih? Di SMK 4 ya? SMA. SMA 4 ya, SMA 4. Lu udah sampai sana belum ya? Di mana yang tuh Tanjung Penyebal? Belah kanan sebelah kiri? Kalau kakak tahu SMK 4, nah sebelumnya. Sebelumnya ya. Iya. Udah berapa lama di situ sekolah berdiri? Udah lama ya? Itu pun nggak tahu. Kalau Iza udah di situ udah ada sekolahnya. Udah, udah. Pak kepala sekolahnya siapa sih kepala sekolahnya? Pak Aldinis. Oh, siapa? Pak Halinis. Pak Halinis kepala sekolahnya. Iya. Oke, iya. Pak Halinis selamat malam Pak Halinis ya. Ini siswinya kita bawa ke sini. Kemarin berprestasi ya. Iya. Berprestasi di bidang pramuka. Kenapa sekolahnya tidak Pak Halinis? Ya. Perlu dipertanyakan. Ya, dipertanyakan kan? Ya. Oke, terus gimana nih? Gimana kegiatan sekolah nih sehari-hari? Masuk pagi terus ya? Iya, Banyak temannya? banyak. Berapa lokal yang kelas 2 tadi? Kelas 1, kelas 3 ya? Nah, Iya, kelas 3, 6. 6 lokal. 3 IPA, 3 IPS. 3 IPA, 3 IPS. Iya. Eptanas, pakai masih pakai Eptanas ya sekarang ya? Kelas 3. Kalau kelas 12 masih pakai K2 kurikulum 13. Tapi kalau kelas 10, 11 itu udah merdeka. Kurikulum merdeka ya. Berarti kurikulum adik masih ketemu merdeka. yang itu ya? Iya. Yang ujian akhir itu ya? Iya. Kapan tuh rencananya? Apa ya? Ujiannya? Ujiannya Selama ya? minggu depan. Minggu depan? Wah, sebentar lagi ya. Persiapan nih baik-baik ini. Harus dipersiapkan loh ya. Jangan sampai benar dapat apalah. Karena kan pasti akan kelulusan nih kan ya. Jadi dengan cita-cita tadi harus didukung juga dengan hasil yang baik kan. Nanti kalau nggak didukung dengan nilai yang baik gimana mau wujudkan, mau ngelamar, mau masuk sekolah itu akan terima gitu ya. Berapa NIM-nya? Oke. Terus apalagi cerita di sekolah lagi yang seru-seru ya? Di sekolah berarti 6 lokal yang kelas 3 ya. Iya. Kegiatan-kegiatan lain ekskulnya di sekolah apa aja? Ada PMR, Pramuka, Paskibra. Paskibra ada juga. OSIS. OSIS. Pasti ada. Terus ada eskul baru lagi, namanya dia berhubungan dengan Paskib juga. Paskib juga. Iya, tapi nggak tahu namanya. Penting ada ya. Iya, penting ada. Tapi di sana berjalan tuh ya eksulnya ya. Jalan. Jadi ini memang ya kegiatan-kegiatan seperti tadi untuk merangsang juga kegiatan-kegiatan di sekolah ya. Bagaimana adik-adik diajarkan untuk berorganisasi. Tujuan tidak lain adalah membentuk karakter tadi ya. Bagaimana memiliki keterampilan, memiliki ilmu di luar akademik ya. Kalau di STM kegiatan ekskulnya apa aja? Kalau eskul ya. Kalau organisasi kayak ada OSIS-nya udah pasti. Udah pasti OSIS, ya. Ada pramukanya. Ada PML juga. Paskas mah dia paskas masih ada. Masih ada ya? paskas baru bangun lagi. Baru lagi kemarin sempat mati berarti ya. Iya. Oke, Terus ada OHIS-nya juga. Ada PIK A. Apa namanya?
Pick Pick Air. Pick Air. Pick Air itu apa? Pick Air itu genre. Oh. Sama Dia tuh kayak dia humas gitu nggak sih kak? enggak Oh enggak. yang dia di bawah naungan BK. KB yang apa tuh? KB? Enggak. Keluarga berencana. BK kan enggak? BK enggak sih? Enggak. Oh enggak. Oh, enggak ya. Ya ada penting ada lah ya. Ada itu. Gak usah dijelasin. Ya pastinya kayak gitu kan ada ya. Iya. Terus disupport juga sama sekolah ya, dikasih juga waktunya tersendiri. Iya. Anak-anak juga dikasih kebebasan buat memilih yang mana mereka sukain gitu kan. Ada sekolah-sekolah lain juga kayak futsal gitu. Terus kalau memang kita udah ikut pramuka, ikut kegiatan lain boleh nggak yang sekolah lain? Yang nggak berbenturan dengan jadwal boleh lah ya. Kalau tidak bentok boleh. Boleh ya. Kayak ikut olahraga Iya. gitu boleh kan? Tapi kalau jamnya bentok ya disuruh pilih salah satu gitu. Satu juga ya. Oke. Intinya Iza waktunya udah nggak banyak lagi nih kayaknya ya. Itu bukan nggak boleh berorganisasi, tapi sekarang prioritasnya adalah untuk belajar ya. Iya, Belajar dulu fokus ke Maret udah lulus. lulus ya. Iya. Oke, itu kalau lulus mudah-mudahan lulus soalnya. Amin. Oke, berikutnya Raka lagi Iya. kelas 3 lagi ya. Terus dari yang sudah didapatkan lah dari kegiatan LPK kemarin kan, kembali lagi ke LPK-nya nih ya. Kira-kira apa yang mau dikembangkan nih ya? Kayak Raka, ilmu yang apa yang mereka dapatkan kemarin yang sangat-sangat mungkin detail itu ya. Apa mau Rika kembangkan nih Raka? Kembangkan ya. Ya harus loh, karena ini udah itu pelatihan loh. Jadi jangan sampai cuma buat sendiri-sendiri, karena tujuannya memang untuk pimpinan kesatuan dulu Iya. gitu kan. Siapa nih yang mau dikembangkan di gugus depannya gitu loh? Kalau kemampuan diri sendiri saya maunya tuh public speaking. Public speaking. Tapi Jadi tapi kalau untuk diterapkan ke gugus depannya mungkin saya lebih ke teknologi gitu. teknologi. Karena kan kalau di gugus depan tuh semua administrasi tuh menggunakan kertas gitu kan, kayak absen gitu kan. Bagaimana kalau digitalisasi gitu ya? Jadi mungkin lebih efisien kalau menggunakan teknologi. Jadi seperti kalau yang mau diajarkan. datang dicek log gitu ya. Iya. Mungkin seperti itu ya. Mungkin kan pakai scan yang itu juga dilakukan di LPK gitu kan. Jadi kan tinggal udah langsung ada Ya, namanya. kan udah ada contoh-contoh kemarin jadi yang baik apa salahnya dikembangkan di gugus betul. depan gitu kan. Iya betul. Terus Apa lagi ya mungkin ya? Sepertinya kayak materi-materi tentang kepemimpinan tuh bakal dibahas lagi gitu, diberikan kepada adik-adik dan kawan-kawan gitu. Ya kan itu tanggung jawab Raka ya. Ya. Ilmunya aja bukan buat Raka sendiri, Betul. tapi memang harus dibagikan kepada yang lain Betul, ya. betul. Bagaimana pramuka SMK Negeri 2 soal materi public speaking tadi, bagaimana pramukanya di SMK Negeri 2 Dumai bisa nih semuanya nih. Betul. Berani berbicara di depan umum. Ya, itu belajar pelan-pelan ya. Iya. Nanti akan bisa sendiri, akan lebih lancar lagi kalau dicoba lagi ya. Nggak ada yang bilang nggak bisa, nggak mungkin ya. Kalau selagi punya kemauan pasti bisa. Kalau Iza, apa nih mau dikembangkan buat teman-temannya nih? Upacara adat lagi karena sebelumnya nggak ada upacara Nggak pernah adat, upacara nggak ya? pernah. Di ambalannya. Iya. Oke. Padahal itu paling penting loh ya. Iya, itu udah paling penting kan. Materi-materi tentang di LPK dikembangkan lagi Dikembangkan di gugus depan. Ke adik-adik lah ya. Kalau biasa kalau udah kayak teman sebaya biasa payah gitu. Adik-adik masih enak gitu ya. Oke, terima kasih ya atas kehadirannya adik-adik di malam hari ini. Intinya kita juga menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya Pramuka Kota Dumai di Sabtu lalu, di hari Jumat yang lalu hingga seminggu melaksanakan kegiatan latihan pengembangan kepemimpinan ya. Diikutin oleh 36 pramuka penegak padega utusan dari Kuartir Ranting dan juga gugus depan masing-masing. Ya. Setiap sekolah berapa orang? Mereka Kalau utusannya? sekolah satu aja ya. Ya. Oke, ini jadi kesempatan ini benar-benar nggak bisa datang 2 kali ya. Belum tahu di sekolah itu kan ada berapa orang banyak gitu ya, teman-temannya kan. Ternyata dikasih kesempatan buat ikut kan suatu hal yang baik. Berarti memang dipilih karena faktor ada nilai plusnya gitu kan. Oke. Jadi ditambah lagi pas kegiatan tersebut ternyata 2 adik-adik inilah yang menjadi peserta terbaik pada waktu itu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bisa memicu lagi prestasi-prestasi yang lebih baik lagi ke depannya. Bisa lagi ya. Tuntutannya udah besar makin gede nih. Maret udah mulai penentuan ya. Oke, dan mudah-mudahan hasilnya juga baik. Terus apa yang dicita-citakan bisa tercapai. Begitu juga Raka ya. Semangat ya. Intinya terus saja memandu. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka.
Salam. Yaudah, terima kasih buat sobat basketball yang ada di seluruh Indonesia. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.